Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 10 ayat 17 demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara sekalian, iman bersumber dari mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan otomatis menjadi orang beriman. Umat Israel sudah banyak mendengar firman Tuhan, bahkan melihat penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ironis sekali, bukan? Di mana letak masalahnya? Ayat 21 berkata bahwa masalah mereka ada di hati yang tidak taat dan suka membantah. Saudara, orang yang dasar hatinya tidak taat dan suka membantah tidak akan bisa menerima masukan apapun, sebab mereka sudah membentengi diri mereka dengan pendapat mereka sendiri yang mungkin sudah diindoktrinasikan oleh orang-orang yang berotoritas sejak mereka kecil. Apalagi jika diperkuat dengan perasaan superioritas karena semua yang mereka miliki itu. Itulah yang terjadi dengan umat Israel. Sejak kecil mereka diajarkan dengan sangat ketat bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang istimewa karena mereka adalah keturunan Abraham, orang-orang bersunat yang memiliki hukum Taurat, dan bahwa mereka pasti diselamatkan dari murka Allah jika melakukan hukum Taurat. Dan mereka memang melakukannya dengan teliti. Maka ketika Tuhan Yesus datang dan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, dan bahwa hukum Taurat diberikan justru agar mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri, dan bahwa keselamatan hanya bisa mereka terima oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang dapat menggenapi hukum Taurat itu dengan sempurna. Mereka tidak bisa menerima semua kebenaran itu. Saudara, hari ini firman Tuhan bisa kita dengarkan, baca, bahkan tonton kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Masalahnya adalah bagaimana kondisi hati kita. Rendah hati, sadar akan keterbatasan diri, lemah lembut, dan mudah diajar, atau justru sombong, merasa sudah tahu semuanya, bahkan sudah melakukannya sejak kecil sehingga menjadi keras dan tertutup. Mari kita mohon Tuhan menolong kita memiliki hati yang terbuka untuk belajar hal-hal baru dan tidak takut untuk berubah bila memang perlu berubah, tetapi juga bijaksana untuk membedakan mana ajaran yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Dengan demikian kita bertumbuh dan semakin diperkaya dalam pengenalan akan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan seluruh ciptaan, sehingga hidup kita lebih bermakna dan berdampak. Amin.